Di awal cerita terlihat aksi brutal yang dilakukan oleh seseorang, dia menerobos masuk ke markas musuh. Terlihat jelas gaya bertarungnya begitu cepat, di saat menghabisi para gangster satu persatu dengan mudah. Namun saat dia memasuki ruangan pemimpin gangster, mereka terkejut karena melihat dia datang hanya seorang diri. Tanpa banyak bicara, dia kembali bertarung. Meskipun awalnya dia terpojok dalam duel sengit itu, namun berkat keterampilan yang sudah diasah sejak kecil, dia berhasil menghabisi mereka semua. Dan sosok yang menghabisi kelompok gangster adalah seorang wanita yang bernama Suk-hee. Hingga kemudian polisi datang dan Suk-hee berhasil dikepung dan pada akhirnya Suk-hee harus pasrah ditangkap oleh polisi. Karena kejadian tersebut membuat agen intelijen sangat tertarik dengan bakat yang dimiliki Suk-hee. Namun di sisi lain, mereka sudah menargetkan tempat tersebut yang merupakan markas gembong narkoboy. Di dalam penyelidikan mereka melihat sosok pria yang mencuri sesuatu dalam markas gembong narkoboy. Hingga mereka menduga jika Suk-hee berkomplotan dengan sosok pria itu. Namun salah satu anggota berpendapat untuk memanfaatkan Suk-hee untuk mengejar pria tersebut. Hingga mereka mulai membawa Suk-hee ke ruangan khusus. Di sana ia dibuat tak sadarkan diri dan menjalani operasi plastik untuk memberikan identitas baru. Untuk dijadikan pasukan agen khusus. Ketika terbangun, Suk-hee sangat terkejut karena tak mengenal tempat tersebut. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Di saat ingin keluar, tiba-tiba Suk-hee jatuh tak sadarkan diri karena dalam ruang itu sudah terpasang gas penenang. Singkat cerita, Suk-hee kembali tak sadarkan diri. Kemudian para petugas datang untuk memindahkannya. Namun, Suk-hee tiba-tiba bangkit dan melumpuhkan mereka dengan cepat. Karena di saat gas itu keluar, Suk-hee menahan nafas. Kemudian, dia langsung mencari jalan keluar. Hingga sampai di pintu pertama yang ia buka, ternyata Suk-hee masuk dalam ruang balet dan hal itu membuatnya kebingungan dengan situasi yang tak terduga. Ia mencoba pintu lain dan kali ini ia masuk ke dapur. Dengan perasaan kacau, Suk-hee nekat menyandera salah satu koki di sana demi mencari jalan keluar. Namun anehnya mereka yang ada di sana tak takut sedikit pun dengan Suk-hee dan membiarkan dia kabur. Suk-hee membuka pintu berikutnya dan terkejut mendapati dirinya berada di atas panggung teater. Masih dengan sandera di tangannya, ia terus berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya, ia masuk ke ruang rias, di mana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Kwon-suk yang menawarkan bantuan. Karena tak ada pilihan lain, Suk-hee pun memutuskan untuk mengikuti petunjuk Kwon-suk. Setibanya di luar, ia memutuskan untuk mengikuti langkah wanita itu dan melompat bersamanya. Namun sialnya, Suk-hee masuk dalam jebakan Kwon-suk karena Suk-hee tertangkap kembali dan tak bisa kabur dari tempat itu. Di sisi lain, tanpa disadari, aksi mereka telah diawasi oleh badan intelijen yang tengah melihat calon kandidat terbaik untuk direkrut sebagai agen khusus. Salah satu pengawas, seorang pria bernama Hyun-soo, terkesan dengan kecantikan dan keterampilan Suk-hee. Setelah Suk-hee sadar sepenuhnya, Kwon-suk memberitahunya bahwa masa lalunya sudah berakhir. Wajahnya yang kini berbeda akibat operasi membuatnya menjadi orang baru. Kwon-suk menjelaskan bahwa kini Suk-hee berada di bawah kendali badan intelijen dan harus siap menjalankan misi kapan saja dan di mana saja. Awalnya, Suk-hee menolak karena merasa hidupnya sudah tidak memiliki harapan. Namun saat diberitahu bahwa ia tengah hamil muda, Suk-hee terkejut. Kabar itu menumbuhkan kembali semangat dalam dirinya untuk bertahan dan menjalani hidup. Kwon-suk menawarkan kesepakatan, Suk-hee hanya perlu bergabung dengan badan intelijen selama 10 tahun. Dan setelah itu, ia akan bebas dengan identitas baru. Demi masa depan anaknya, pada akhirnya, Suk-hee menerima tawaran tersebut. Ia mulai beradaptasi dengan rutinitas barunya. Hingga Suk-hee tertarik dengan dunia seni peran. Singkat cerita, bayi Suk-hee lahir dan kebahagiaan menyelimuti dirinya. Ini, buah hatinya menjadi satu-satunya alasan untuk terus bertahan dan keluar dari kehidupan di bawah kendali intelijen. Melalui kamera pengawas, Hyun-soo terus memantau Suk-hee.
Wajahnya memancarkan kebahagiaan, seolah merasakan kebahagiaan yang sama dengan Suk-hee, meskipun perasaannya sebatas kekaguman dari kejauhan. Kemudian, saat Suk-hee meninggalkan bayinya di ruangan, Hyun-soo datang untuk menemaninya, dan hal itu terpantau Kun-suk dari monitor pengawasan. Beberapa bulan kemudian, Suk-hee kembali ke asrama dan mulai menjalani serangkaian pelatihan. Saat itu, beberapa peserta sedang berlatih dengan pedang kayu. Kim dan Min menunjukkan keterampilan mereka, namun Min harus menjadi korban arogansi Kim. Meski sudah tak berdaya, Kim tetap menghajar Min tanpa ampun. Merasa tak puas, Kim menantang Suk-hee. Namun, Suk-hee sama sekali tidak tertarik. Karena kesal, Kim langsung mencoba menyerangnya dari belakang. Namun dengan cepat, Suk-hee dapat menangkis serangannya. Menilai tindakan Kim sudah keterlaluan, Suk-hee langsung melumpuhkannya hingga tersungkur tak berdaya. Semua orang terkejut dengan keterampilan Suk-hee. Sejak saat itu, Suk-hee merasa menemukan keluarga baru bersama Min dan teman-temannya, merayakan ulang tahun anaknya, dan Hyun-soo semakin terpikat oleh pesonanya. Suk-hee selalu bersaing dengan Kim untuk mendapat perhatian dari Kwon-suk. Namun Suk-hee selalu menang dalam adu ketangkasan dalam menembak. Karena sejak kecil, Suk-hee sudah dilatih menjadi alat untuk membantai siapapun. Singkat cerita, anak Suk-hee mulai tumbuh besar. Kemudian Suk-hee menemui Kwon-suk yang memberinya misi pertama untuk menghabisi seorang bos gangster. Jika berhasil, Suk-hee akan mendapatkan kebebasan dan bisa keluar dari asrama intelijen tersebut. Malam itu, Suk-hee bergegas menjalankan misinya. Saat tiba di kamar sang bos gangster, ia terkejut ketika disambut oleh ayunan pedang dari lawannya yang sudah menduga kedatangannya. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Suk-hee sempat kerepotan menghadapi ketajaman pedang lawannya, tetapi kecepatannya dalam bermain pisau membuatnya berhasil menghabisi sang bos gangster. Ketika melihat anak bos tersebut berdiri mematung, menyaksikan ayahnya, Suk-hee tersentak. Lalu pemandangan itu membangkitkan kenangan pahit di masa lalunya, ketika ia melihat ayahnya dihabisi di depan matanya oleh seorang bos gangster. Hingga kini, Suk-hee tak tahu pelakunya dan masih menjadi misteri. Dalam ketakutan, Suk-hee kecil bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun, anak buah bos gangster itu menemukannya dan membawanya pergi. Suk-hee diberikan kepada seorang pria kaya untuk melayaninya. Namun tiba-tiba datang seorang pria bernama Jung-sang yang tanpa ragu menghabisi sosok pria kaya itu. Namun, Jung-sang terkejut saat mendengar suara tembakan yang ternyata Suk-hee lah yang menembak salah satu anak buah pria tersebut. Melihat potensi besar dalam diri Suk-hee, Jung-sang segera membawanya dan melatihnya menjadi seorang assassin yang handal. Di masa sekarang, Suk-hee bergegas meninggalkan rumah tersebut. Namun anak buah bos gangster segera mengejar Suk-hee. Pertarungan sengit kembali terjadi. Berkat keterampilannya yang tak diragukan, Suk-hee berhasil meloloskan diri dan menceburkan diri ke danau. Di sana, kenangan masa kecil tentang kematian ayahnya kembali menghantuinya. Sebelum meninggal, ayahnya pernah berjanji akan memberinya berlian putih, permata yang sangat berharga, dan benda tersebut menjadi rebutan para gangster pada masanya. Akibatnya, ayah Suk-hee harus menjadi korban. Keesokan harinya, Suk-hee dibebaskan setelah berhasil menyelesaikan misinya. Ia diberikan tempat tinggal dan identitas baru agar tidak ada yang bisa mengenalinya. Saat tiba di apartemen barunya, Suk-hee dikejutkan dengan kehadiran Hyun-soo yang menyamar menjadi orang biasa. Rupanya Hyun-soo ditugaskan untuk tinggal di tempat yang sama demi mengawasi dan melindunginya. 나는 현수. 예? 현수요, 정현수. Kini Suk-hee menjadi seorang artis teater dan Hyun-soo selalu mengawasinya. Awalnya, Suk-hee merasa risih dengan kehadiran Hyun-soo.
Namun setelah mendengar penjelasan darinya, ia mulai membuka diri. Kebaikan dan perhatian yang diberikan Hyun-soo perlahan meluluhkan hati Suk-hee. Puncaknya, saat mereka berkencan di suatu tempat, Suk-hee akhirnya menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Hyun-soo. Mereka pun larut dalam momen romantis. Namun, tiba-tiba Suk-hee mendapat telepon dari Kwon-suk. Kwon-suk memintanya untuk menjalankan misi bersama Min, menyamar untuk mendekati seorang pria dan meretas ponselnya. Namun, di saat misi itu, identitas mereka terungkap, dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Dalam upaya mempertahankan data hasil retasan, Min terluka parah terkena pisau pria itu. Suk-hee sangat terpukul oleh kejadian itu, karena Min adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Di tengah kesedihannya yang mendalam, Hyun-soo kembali datang untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Suk-hee takut jika Hyun-soo pergi meninggalkannya karena telah mengetahui sosok sebenarnya. Dan di satu sisi, Suk-hee belum menyadari jika pria yang dicintai saat ini juga bagian dari agen rahasia. Seperti biasa, Hyun-soo mencoba menenangkan Suk-hee dari kejadian semalam. Kemudian Suk-hee bertemu dengan Kwon-suk. Dia mengatakan jika dia gugur dalam misi, Suk-hee tak akan khawatir karena Hyun-soo yang akan menjaga putrinya. Namun, Kwon-suk diam-diam memiliki rencana untuk membuatkan suatu pernikahan Suk-hee dan Hyun-soo. Semua itu dilakukan untuk kebahagiaan mereka berdua. Namun dalam rencana ini, Suk-hee harus menghabisi ketua gangster yang datang di sebelah gedung acara tersebut. Kemudian Suk-hee mensetujuinya, namun dia tak tahu jika Jung-sang adalah target dalam misi tersebut. Mendengar hal itu, Suk-hee langsung memberitahu kabar gembira kepada Hyun-soo jika dia ingin menikah dengannya. Namun di sisi lain, Hyun-soo saat itu bersama Kwon-suk yang tak diketahui oleh Suk-hee sendiri. Suk-hee sangat mempercayai Hyun-soo untuk menatap masa depannya. Singkat cerita, hari bahagia telah tiba. Suk-hee sangat gembira dengan pernikahan ini, meskipun para tamu undangan hanya settingan dari para anggota rahasia. Di saat itu, Kim sebagai rivalnya tak menyukai acara tersebut dan mendatangi Suk-hee. Kemudian sebelum acara dimulai, Suk-hee harus menyelesaikan misinya untuk menghabisi ketua gangster yang masuk dalam jebakan mereka, yang saat itu berada di gedung sebelah tempat pernikahan mereka. Suk-hee menyiapkan senjata snipernya dan membidik targetnya dari kejauhan. Dari arahan Kwon-suk, Suk-hee siap menargetkan dari lubang angin dari gedung sebelah. Namun tiba-tiba, Suk-hee terkejut setelah melihat targetnya adalah mantan kekasihnya, yaitu Jung-san. Dan hal itu membuat tembakannya meleset. Dan kali ini misinya telah gagal. Kemudian Jung-sang mengetahui keberadaan lokasi sang penembak tersebut dan mulai menyelidikinya. Dan melihat rekaman CCTV dalam gedung tersebut. Jung-sang sangat penasaran dengan sosok Suk-hee dengan wajah barunya. Dia merasa pernah mengenal wanita tersebut. Dan Jung-sang mengetahui jika para tamu undangan dalam pernikahan tersebut adalah settingan. Dan benar saja, Jung-san mengenal Suk-hee dari acara teater pertunjukan Suk-hee di saat itu. Hingga di malam harinya, Jung-san mendekati Suk-hee di sebuah restoran. Dengan insting yang tajam, Jung-san sangat mengenal Suk-hee. Meskipun wajah telah berubah, di sisi lain Suk-hee yang gugup berusaha tak mengenal Jung-san, hingga akhirnya Jung-san pergi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Hyun baru mengetahui jika di pernikahannya, Suk-hee melakukan misi yang berbahaya untuk menghabisi Jung-san. Dia sangat marah dengan Kwon-suk yang tak menjelaskan misi itu kepadanya. Di masa lalu, Suk-hee dibesarkan oleh Jung-sang hingga menjadi sepasang kekasih dan menikah, meskipun Suk-hee tak mengetahui jati diri Jung-san yang sebenarnya. Di masa sekarang, Suk-hee menerima bunga dan sebuah alamat situs. Kemudian Suk-hee pergi ke warnet untuk memastikan alamat tersebut. Di sisi lain, para agen terus memantau keberadaan Suk-hee dari CCTV. Kemudian Suk-hee menemukan sebuah rekaman dari Jung-sang dari situs itu yang berisi percakapan antara Hyun-soo dan Kwon-suk. Mendengar percakapan itu, Suk-hee sangat terkejut dan kehilangan kepercayaan pada Hyun-soo. Di tempat lain, Kim berhasil diringkus oleh kelompok Jung-sang untuk menggali informasi.
dan para agen rahasia telah mengetahui dari kalung Kim yang berisi kamera pengintai. Kemudian Kwon Suk mengabari Hin Soo jika Kim berhasil ditangkap oleh Jung San dan Hin Soo harus mengawasi keberadaan Suk Hee. Namun naas, Hin Soo harus terluka karena berusaha menyelamatkan putri Suk Hee. Di sisi lain, Suk Hee segera menemui Kwon Suk dan meluapkan emosinya. Namun Kwon Suk menamparnya dan berkata bahwa target utama mereka sekarang adalah Jung Sang. Kemudian Suk Hee baru mengetahui jika Hin Soo terluka parah, dan ditambah lagi terkuaklah fakta bahwa yang menghabisi ayah Suk Hee adalah seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, yaitu Jung Sang. Kemudian Suk Hee sangat terkejut dan dipenuhi amarah. Suk Hee melepaskan pistolnya dan mengeluarkan pisaunya. Pertarungan yang epik dan memukau pun terjadi antara dua mantan suami istri. Pertarungan antara Suk Hee dan Jung Sang berlangsung sengit dan seimbang. Namun, Suk Hee berhasil mendorong Jung Sang keluar jendela. Merasa tak sanggup menahan keganasan Suk Hee, Jung Sang kabur bersama anak buahnya. Suk Hee segera mengejar mereka. Dipenuhi amarah yang tak terbendung, Suk Hee beraksi, hingga akhirnya ia berhasil melumpuhkan Jung Sang. Saat Suk Hee tinggal selangkah lagi untuk mengakhiri hidup Jung Sang, rasa iba muncul dalam hatinya. Ia merasa tak tega menghabisi seseorang yang pernah ia sayangi. Namun Jung Sang bersiul, sebuah suara yang memicu ingatan Suk Hee tentang malam tragis saat ayahnya dihabisi. Emosi Suk Hee kembali memuncak, dan ia teringat pada tujuan hidupnya, membalas dendam ayahnya. Dengan emosi yang meluap, Suk Hee mengingat kembali setiap luka dan penderitaan yang telah ia alami. Jung Sang yang terluka dan tak berdaya akhirnya terkapar, dan Suk Hee berdiri di atasnya sebagai pemenang dengan rasa dendamnya yang terbayarkan.